Dan hari ini kita sama-sama mau belajar tentang tema di bulan ini adalah temanya itu menuai keajaiban karena bersorak-sorai gitu ya. Bulan lalu kita mempunyai sebuah tema tentang iman yang memindahkan gunung. Memiliki sebuah iman itu iman yang memindahkan gunung. Bulan lalu pasti sangat belajar gitu ya. Saya pun sangat banyak belajar dari khotbah Pastor Albert ini, Bapak Albert ini. Kemarin sekitar berapa minggu lalu di Pakuan City Mall gitu ya. Saya di sana mendengarkan Pak Albert sangat luar biasa model iman itu bagaimana gitu ya. Waktu itu ada 5 kali khotbah dijelaskan ada model iman itu apa aja gitu ya. Model iman tanpa pintu, model iman tanpa jendela. Nah, nanti kalau bingung gimana tanya sama Pak Albert ya. Model iman tanpa kemudi. Wah, ini aneh-aneh, keren banget. Tapi itu benar-benar sebuah kebenaran yang membuat iman kita tuh semakin benar di dalam Tuhan kayak gitu. Belajar dari iman seorang Nuh yang benar-benar taat sama Tuhan. Imannya itu penuh sama Tuhan. Nah, bulan lalu kita belajar seperti itu. Tapi bulan ini kita belajar tema yang lain. Tapi saya percaya pada saat saya renungkan, ini sebuah tema yang sebenarnya berkesinambungan begitu ya. Iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebenarnya kita tuh punya iman itu pada sesuatu yang saat ini belum ada. Saat ini belum terjadi. Sesuatu yang nanti ada dalam penggenapan janji Tuhan. Firman harusnya dasarnya dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan itu sesuatu yang belum terjadi, yang kita harapkan masih belum kita lihat. Nah, untuk mencapai itu supaya kita itu di dalam perjalanan ini bisa melihat iman itu digenapi sampai di waktunya, kita perlu punya sebuah sikap hati yang menjadi tema di bulan ini, bahwa menuai keajaiban itu karena bersorak-sorai. Untuk kita itu bisa menggenapi setiap janji Tuhan, berjalan di tengah-tengah iman kita, itu kita harus punya sebuah sikap hati bersorak-sorai ini. Bersorak-sorai itu adalah sebuah sikap hati. Itu adalah sebuah attitude hati yang harus kita semua punyai. Dan hari ini kita sama-sama belajar tentang gimana sih caranya untuk kita itu bisa bersorak-sorai. Gimana sih caranya untuk kita itu punya sikap hati yang seperti ini. Mari kita sama-sama belajar di dalam sebuah tokoh yang sangat luar biasa, yang benar-benar hatinya itu dipakai Tuhan, orangnya dipakai Tuhan dan hatinya itu luar biasa. Seseorang namanya Daud. Anda pasti tahu ya semua Daud. Ini seseorang yang luar biasa. Seseorang yang diurapi menjadi seorang raja. Di saat dia masih belia, dia sudah didatangi oleh Samuel, dia diurapi jadi raja. Dia sudah mendapatkan misi dari Tuhan. Dia sudah mendapatkan sebuah janji dari Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya misi ini digenapi. Dalam perjalanannya sebuah panggilan itu digenapi. Imannya itu dalam menunggu janji Tuhan. Ternyata hidupnya itu banyak mengalami masalah. Gak cuman ternyata kalau setelah orang itu diurapi, seseorang itu nangkep, dapat firman, dapat janji Tuhan, punya iman, mendadak semua itu baik-baik saja. Ternyata gak seperti itu. Daud pun seseorang yang seperti itu. Hidupnya itu pun penuh dengan masalah. Dia diurapi jadi raja, dia masih dikejar-kejar oleh Saul. Dan masih banyak lagi, sampai di akhirnya pun pada saat dia jadi raja pun sudah digenapi panggilannya menjadi raja. Itu pun kalau Anda baca, dia itu pun sempat keluar dari istananya karena ada pemberontakan dari anaknya Absalom. Jadi hidupnya itu banyak masalah. Saya pun sempat salah gitu ya. Saya tuh pikir kalau sudah hidup di dalam Tuhan, kita tuh sudah memenuhi panggilan Tuhan. Kita tuh sudah berjalan di tengah poros kehendak Tuhan. Kita tuh bebas dari masalah. Ternyata gak seperti itu. Tapi Tuhan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap masalah kita. Itu yang benar. Tapi kita akan perlu menghadapi masalah demi masalah. Kita banyak belajar
Daud pun loh, orang yang luar biasa loh. Kita loh gak seperti Daud. Itu aja loh ngalami masalah. Nah, kok kita itu loh gak mau ada masalah. Saat ini pun saya ini penuh masalah. Banyak masalah. Tapi Tuhan mengajari kita tentang Daud. Makanya hari ini tema besarnya saya itu kayak pada saat menggumulkan gitu ya. Saya itu 1 bulan loh, kadang-kadang kita tuh kayak Pastor Albert juga bilang gitu ya, Pak Albert, 1 bulan loh kalau kita tuh dikasih, bulan depan ya, itu kita tuh sudah berusaha untuk memikirkannya kayak gitu ya. Dan saya dapat sebuah tema besar atau judulnya adalah bersorak-sorai di saat kita masih dalam masalah. Jadi bersorak-sorai itu bukan menunggu kita itu keluar dari masalah. Nanti di ibadah kedua saya akan ngomong tentang hal ini lebih lanjut juga tentang Paulus dan Silas yang di penjara gitu ya. Paulus dan Silas di penjara itu mereka itu memuji, mereka itu berdoa tengah malam. Bukan mereka itu berdoa setelah mereka itu keluar dari penjara baru mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka keluar penjara baru mereka bersorak-sorai. Mereka pada saat di dalam penjara, di tengah-tengah, dalam masalah, mereka itu bersorak-sorai. Mereka itu berdoa dan memuji Tuhan. Nah, kita harus belajar, kita harus punya bentuk hati, sikap hati yang seperti itu. Kalau dulu model iman ini model setelah iman ada hatinya ini juga. Karena sikap hati kita terhadap masalah ini akan menentukan apa yang akan kita tuai ataupun berapa banyak yang akan kita tuai. Itu akan menentukan. So, ayo sama-sama kita belajar, kita buka di dalam 1 Samuel 30. Kita buka sama-sama di dalam 1 Samuel bolehkah juga judulnya nanti dikeluarin kalau setelah kita baca firman ya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan, gitu ya. Ini background ceritanya. Daud itu dia itu setelah dari Gua Adulam, dia itu ada tinggal di negara orang Filistin. Daud ini melarikan diri dari kejaran Saul. Dia lari sampai dia akhirnya, karena dimanapun dia itu mau dibunuh Saul. Tapi dia itu berpikir untuk dia itu akhirnya harus lari ke negara orang Filistin. Ini negara yang harusnya adalah lawan dari bangsa Israel. Dia harus ke sana dan dia itu diikuti oleh 600 orang. Orang-orang yang setia, orang-orang pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa. Nah, pada satu masa mereka itu pergi. Di saat mereka pergi, mereka mau berperang, mereka mau meninggalkan keluarga, istri dan anak-anak mereka, harta mereka, ternak mereka semuanya. Di sana, di Siklak itu, pada saat mereka pergi ternyata bangsa Amalek menyerang. Bangsa Amalek menyerang, itu semua dibakar habis, anak dan istri mereka itu semua ditawan gitu ya. Jadi kalau yang laki-laki semua ikut Daud. Di sana cuma tinggal istri dan anak-anak, ternak. Itu semua dijarah, dibakar, mereka semua ditawan. Itu background ceritanya ini bahwa ini padahal orang-orang ini 600 ini orang-orang luar biasa. 600 ini orang-orang kalau kita pernah baca, pernah tahu tentang 30 pahlawan Daud gitu ya. Itu orang-orang pasukan elitnya Daud. Itu ada di sini. Mereka itu sudah mengalahkan dalam beberapa lama itu mengalahkan orang-orang Filistin itu, raja-raja itu dikalahkan. Itu kalau mereka kalahkan itu dibabat habis, tidak ada yang tersisa. Mereka babat semua, dijarah. Mereka ini orang yang luar biasa. Tapi pada saat satu momen di mana mereka itu balik, mereka itu mengalami hal yang sangat amat memukul mereka. Sebuah masalah yang begitu besar untuk mereka. Yang mereka gak pernah bayangkan sebelumnya itu terjadi. Kita bisa bayangkan gimana kalau keluarga kita, pekerjaan kita,
itu semua dihabiskan. Mereka mengalami seperti itu. Mereka mengalami seperti itu. Kita lanjut ya, kita baca di ayat yang keempat. 1 Samuel 30 ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan suara yang nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi Daud ini seseorang yang diurapi. Seseorang yang sudah dinubuatkan menjadi raja. Dia itu sedang menggenapi setiap panggilannya. Dia berjalan di jalan yang benar. Tapi dia pun tidak lepas dari masalah. Di sini kita kalau baca ada setidaknya itu dia itu punya beberapa masalah. Yang pertama, Daud ini mau dibunuh oleh Saul. Kali kita baca, kenapa kok dia tadi lari ke Filistin, saya sudah jelaskan. Dia itu mau dibunuh oleh Saul. Sampai dia akhirnya masuk ke negara Filistin. Yang pertama, dia mau dibunuh. Yang kedua, tadi sedang dihadapi, keluarganya sedang ditawan oleh musuh. Dia punya masalah lagi, sudah mau dibunuh sama pemimpinnya sendiri, sama orang yang dia kasihi. Tapi masih juga keluarganya yang orang yang dia kasihi ini sedang ditawan. Ketiga, rakyat ini ingin melempari dia dengan batu. Saya jelaskan lagi bahwa ini orang-orang 600 orang ini adalah pahlawan-pahlawan Daud. Ini orang-orang yang sangat mengasihi dan mencintai Daud sebenarnya. Orang-orang yang setia sama Daud. Tapi orang-orang ini mau melempari batu. Saya bisa merasakan bahwa kalau kita itu punya perusahaan, kita punya staf mungkin. Mungkin ada perusahaan yang punya staf atau mungkin pelayanan. Ini orang-orang yang dulunya itu orang-orang yang berhutang. Ini orang-orang yang dilayani sama Daud. Mungkin ada di sini ada pemimpin-pemimpin yang melayani anak-anak di CG-nya. Orang-orang ini sudah diubahkan hidupnya, dimenangkan. Tapi saat ini mereka itu sampai mau melempari Daud dengan batu. Dia itu sampai keadaannya itu sampai terjepit, dikatakan di firman Tuhan. Dia punya masalah itu begitu banyak. Saya percaya di tempat ini pun setiap kita tidak ada yang lepas dari masalah. Mungkin kalau masih anak kecil masih gak ada masalah gitu ya. Tapi setiap kita yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, kuliah atau apapun. Ibu rumah tangga. Mau orang yang bekerja, baik itu mau bekerja sendiri atau bekerja ikut orang. Pasti kita itu punya masalah. Tapi luar biasanya kita bisa belajar. Gimana sih cara Daud ini menghadapi masalahnya. Ayo. Yang pertama, dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati. Yang pertama yang Anda bisa catat adalah hati boleh sedih, tapi jangan sampai pedih gitu ya. Ini saya katakan sekali lagi gitu ya. Saya bukan memantun loh ini ya. Tapi saya katakan supaya bisa dicatat. Hati boleh sedih, tapi jangan sampai pedih. Karena dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, rakyat itu hendak melempari Daud dengan batu karena rakyat itu telah pedih hati. Pedih hati ini di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, salah satu NLT versionnya gitu ya, saya baca itu pedih itu bitter gitu ya. Bitter itu dalam saya lihat di kamus, saya pelajari apa, itu tentang hati yang pahit, bitter gitu ya. Pedih hati itu adalah kalau orang itu hatinya pahit itu orang itu suasana hatinya itu marah atau sedih karena sebuah trauma atau perlakuan yang dia hadapi yang gak enak gitu ya. Sebuah perlakuan yang gak baik yang dia dapatkan. Sebuah kejadian yang gak baik yang dia alami. Itu dia itu bisa pahit.
bitter. Sebuah perasaan marah dan sedih. Di sini diingatkan bahwa kita tuh boleh sedih. Daud menangis, Daud ya menangis. Tapi berbedanya dengan rakyat yang banyak ini, rakyat itu sampai pedih. Kita itu boleh kalau dalam menghadapi masalah, boleh menangis, boleh. Boleh sedih, boleh. Tapi janganlah sampai hati kita itu pedih. Janganlah sampai hati kita itu jadinya itu marah. Jadinya itu penuh dengan amarah. Jadinya itu penuh dengan kekecewaan. Jadinya itu penuh dengan kesedihan yang begitu dalam. Mungkin ada yang sedang berkabung mungkin. Boleh bersedih. Kalau mungkin keluarganya ada yang meninggal. Kemarin pun di tempat cekinya Pak Albert ada yang orang tuanya papanya meninggal gitu ya. Banyak ada yang meninggal. Lu bolehkah sedih? Boleh. Tapi janganlah kalau kita tuh sedih itu seperti orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita sedih itu janganlah sampai kita itu marah, kecewa. Kecewa sama orang aja kita harus jaga. Apalagi kecewa sama Tuhan. Kita benar-benar harus jaga hati ini supaya kita itu gak kecewa. Makanya penting bahwa jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari sana itu terpancar kehidupan. Penting sekali untuk kita tuh bisa menjaga hati kita. Jangan sampai kita tuh biarkan di saat kita tuh hadapi masalah gitu ya. Entah itu masalah dengan rekan kerja. Atau partner kerja yang mungkin meninggalkan kita mungkin. Mungkin ada masalah dengan pemimpin kita dalam pekerjaan mungkin. Mungkin di dalam pelayanan pun ada masalah seperti tadi. Ada orang-orang yang sudah dimenangkan sama Daud, dilayani sama Daud. Tapi mereka gak menjaga hati. Saya tuh sampai membayangkan gimana ya. Seseorang yang melayani, seseorang yang memberikan hidupnya untuk melayani. Dia udah mengubahkan setiap orang demi orang. Dia menghadapi saya itu punya beberapa banyak ya pemimpin rohani di gereja kita ini. Tapi saya sendiri itu banyak belajar dari Pastor Philip, Pastor Adrian gitu ya. Bapak Adrian, Gembala Regional Eropa saat ini. Saya banyak belajar dari beliau-beliau ini. Mereka itu melayani Tuhan. Mereka itu banyak orang-orang itu hidupnya itu diubahkan. CG itu adalah tempat orang itu mengalami transformasi hidup. Melayani mereka itu hidupnya yang dari berhutang dilepaskan dari hutang. Dari orang yang bermasalah, suami istri keluarganya bermasalah, dipulihkan masalahnya. Tapi orang-orang ini tidak menjaga hatinya. Sampai akhirnya mereka tuh mau melempari Daud, pemimpinnya dengan batu. Orang yang berjasa, orang yang sudah memberikan hidupnya untuk orang-orang ini dimenangkan, orang-orang dipulihkan. Mereka tuh mau melempari batu. Karena itu penting, hati ini jangan sampai marah, jangan sampai kecewa. Kalaupun marah, jangan sampai matahari terbenam kan. Kita boleh kok. Saya ada masa di mana pada saat baru-baru aja hati saya itu juga sedih sekali. Saya juga mengalami hal seperti itu dalam pekerjaan saya. Contoh misalnya staf yang orang yang saya percaya, orang yang saya sudah dari mudanya mereka itu sudah bersama dengan saya. Tapi ternyata mereka ada satu momen mereka harus melanjutkan dengan jalan yang berbeda dengan saya. Tapi di situ ada momen di mana saya tuh nggak bisa tidur. Malam itu saya nggak bisa tidur. Saya mungkin ada gimana ya Tuhan kayak gitu. Tapi saya berusaha untuk saya nggak mau kecewa sama orang. Apalagi kecewa sama Tuhan. Jaga hati untuk tidak kecewa. Dan di saat saya merenungkan ini, saya itu mendapatkan sebuah rema juga dari kitab Yesaya gitu ya. Apa sih yang Tuhan ajarkan? Mari kita buka sama-sama di kitab Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3.
Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Selanjutnya, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan ke kiri gitu ya. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kalau kita lihat, tolong tetap tampilkan di ayat yang ketiga ini. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ini adalah bagiannya Tuhan. Kalau kita itu dibuat Tuhan untuk mengembang ke kanan dan ke kiri. Maaf, bukan badannya ya, jangan kayak saya ya. Tapi itu adalah maksudnya kapasitas kita gitu. Tuhan itu mengembangkan ke kanan kapasitas pelayanan, kapasitas di dalam pekerjaan kayak gitu ya. Dikatakan bahwa keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa mendiami kota-kota yang sunyi. Itu adalah bagiannya Tuhan. Tapi untuk kita itu mendapatkan setiap janji Tuhan di dalam hidup kita ini, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Dan tadi di ayat yang pertama dikatakan, bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Sesuatu yang kontradiksi. Kalau orang yang mandul disuruh bersorak-sorai. Orang yang tidak pernah melahirkan disuruh bersorak-sorai. Saya ini masih ada dalam penggembalaan kami, ciki-ciki kami ini leaders yang sudah married. Mungkin ada yang 6-7 tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun. Itu yang belum punya anak gitu ya. Mereka itu berusaha untuk ke dokter, minum ramuan Cina. Ramuan apa? Suami istri ya namanya ya. Ya ini ramuan kalau butuh bisa ke istri saya ya. Ramuan suami istri itu ada loh sungguhan. Ramuan suami istri gitu ya. Jadi kita tuh sampai berusaha ngomongin, ada salah satu coach kami gitu ya, kita berusaha untuk ini di Jakarta ada ini, kita ngomongin mereka. Ini loh ada tusuk jarum di sini. Ini loh ada ramuan obat Cina kayak gitu. Mereka pun tuh sangat berusaha. Jadi kalau ada Tuhan tuh ngomong bersorak-sorailah hai si mandul. Itu sesuatu yang kontradiksi sebenarnya. Orang yang punya masalah kok Tuhan suruh bersorak-sorai. Orang tuh di saat kondisi yang sedang di dalam masalah loh kok Tuhan tuh suruh bersorak-sorai. Kontradiksi. Tapi ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan. Di saat kita itu di dalam masalah kita tuh harus bersorak-sorai. Di dalam kita itu di dalam masalah yang sedang kita alami kita tuh harus bersorak-sorai. Dan ini bagian kita di ayat yang kedua dikatakan bahwa lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemahmu itu artinya bahasa Inggrisnya itu clearing gitu ya. Dibersihkan. Kalau kita itu ada sebuah perumahan yang sedang baru dibangun gitu ya. Ini sebelumnya masih berupa tanah gitu ya. Sebuah lahan. Itu kan masih harus dibersihkan. Kalau kita mau membuat proyek yang baru, lahan itu pasti ditutupin, tanahnya dibenerin kayak gitu. Kalau ada pohon, dibersihkan pohonnya. Kalau ada bangunan rumah yang lama, dirobohkan bangunan rumah yang lama. Lapangkanlah itu berbicara tentang hati kita ini loh harus lapang. Hati kita itu harus tidak ada menyimpan kecewa. Hati kita itu tidak ada menyimpan marah. Hati kita tuh harus bersih. Hari ini kita belajar untuk kita itu mau seperti Daud. Bukan seperti orang rakyat, orang banyak ini. Hati kita tuh harus bersih, amin. Hati kita tuh harus lapang. Kalau ada hal-hal yang kita cek, Roh Kudus yang cek ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin kita ini masih simpen. Kecewa sama orang, marah sama orang. Apalagi kalau kita itu marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Itu dibersihkan. Saat ini hari ini kita mau Tuhan aku mau dibersihkan. Kita mau kalau kita itu sedih jangan sampai kita itu pedih. Amin. Kita belajar untuk firman ini.
Kita belajar untuk melapangkan tempat kemahmu. Kita belajar untuk bentangkan tenda kediamanmu. Kita belajar untuk tidak menghemat panjang talinya. Pancangkan kokoh-kokoh patok-patoknya. Kita belajar untuk hati itu benar-benar punya hati yang siap. Hati yang lapang, yang Tuhan siap untuk taburi firman. Amin. Karena sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Katakan samping kanan kirinya, siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Lapangkan tempat kemahmu, bersihkan hatimu. Amin. Kita belajar yang poin yang pertama ini, kita sama-sama belajar bahwa kita harus punya hati itu yang lapang. Daud ini dia itu dikejar-kejar Saul. Kalau kita baca di pasal yang kedua, di pasal 1 Samuel 24, 26 itu 2 kali sebenarnya Daud itu punya kesempatan untuk membunuh Saul. Di pasal 24 yang pertama, di sebuah gua gitu ya, Daud itu cuma memotong punca jubahnya Saul. Di saat yang berikutnya di pasal 26 itu Saul sedang tertidur. Dengan tentara-tentaranya Daud ke sana, Daud ambil tombaknya, Daud ambil ketopongnya Saul itu. Dia tidak bunuh, tapi dia bilang, ini loh aku ambil tapi aku tidak bunuh. Daud itu benar-benar jaga hatinya. Walaupun pemimpinnya itu seperti itu, tapi dia jaga hati. Kalau Anda baca, saya baca itu kata-katanya Daud itu, dia tuh bilang bahwa Tuanku, kenapa kok Tuanku itu mau bunuh gitu ya? Apakah karena ada orang-orang yang di bawah Tuanku itu yang menghasut hambamu, sampai Tuanku itu sampai punya hati seperti itu. Jadi Daud itu jaga hatinya terhadap Saul, itu dia tidak pernah punya pikiran yang jelek terhadap Saul. Dia tidak pernah. Makanya dia itu pun, kalau Saul tuh mau bunuh dia itu selalu orangnya itu optimis. Dia tuh selalu tidak pernah negatif, dia tuh selalu positif. Dia tuh pikirannya tuh selalu yang baik. Dia tidak pernah biarkan pikiran-pikiran jahat itu masuk di hatinya. Tidak pernah, dia tuh jaga. Pada saat Saul itu mau bunuh pun dia tuh bilang, Tuanku kenapa kau mau bunuh aku? Apakah karena hasutan dari anak buahmu? Apakah karena hasutan dari orang-orangmu? Kayak gitu ya. Dia tuh selalu jaga hati, dia tuh merasa kalau orang itu jahat sama dia. Itu bukan dia. Ya, mungkin ada orang-orang lain yang hasut mungkin. Ada orang-orang lain yang fitnah. Dia tidak pernah merasa bahwa seseorang itu jahat. Tidak pernah. Dia tidak pernah merasa Saul itu jahat. Karena itu dia tuh tidak pernah mau bunuh Saul. Tidak. Bukan karena cuma Saul orang yang diurapi Tuhan. Tapi dia jaga sikap hati yang terus selalu positif terhadap seseorang. Selalu positif. Kalau kita tuh bisa positif terhadap orang, kita akan bisa positif terhadap Tuhan. Kalau kita bisa positif terhadap Tuhan, kita pasti bisa positif terhadap orang. Kita harus jaga hati kita. Jangan sedikit-sedikit kita kerasa-kerasa negatif. Kita belum tentu orang itu seperti itu bahkan malahan. Tapi kita sudah punya pikiran yang negatif. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Guard your heart above all else. Bahasa Inggrisnya itu jaga hatimu itu di atas segalanya. Kita tuh harus jaga hati kita tuh di atas segalanya. Kita tuh harus jaga hati. Gak bisa. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Itu kata-kata perintah. Jagalah. Itu adalah satu tindakan kita. Gak bisa kita tuh kalau kata-kata jagalah itu Tuhan yang suruh jaga. Enggak. Ini adalah bagian kita. Pada saat Kain dan Habel itu, pada dia membunuh itu Tuhan sudah peringatkan. Loh, hati-hati loh. Dosa itu sudah mengintip. Tapi dia gak jaga, Tuhan itu loh sudah peringatkan. Tapi Tuhan peringatkan pun tetap dia membunuh. Kalau kita gak pernah jaga hati, mau Tuhan ngomong apapun, gak akan bisa kita dengarkan. Kita yang harus jaga hati. Jagalah hatimu. Itu sebuah perintah, sebuah kalimat aktif untuk kita yang melakukan. Amin. Jaga hati. Kalau kita sedih, jangan sampai pedih.
jaga hati. Lapangkan tenda tempat kediamanmu, amin. Kita percaya di saat kita itu punya hati yang benar seperti ini. Kita harus bersorak-sorai di dalam masalah kita. Percayalah, ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak akan terlambat datang ke dalam hidup Anda. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang cepat akan datang kepada Anda. Jangan khawatir, amin. Yang kedua, selanjutnya kita juga belajar lagi. Boleh ditulis ya. Kita boleh menangis, tapi harus sambil menabur benih. Kita boleh menangis, tapi sambil menabur benih. Kalau kita itu menangis, kita harus sambil itu menabur benih gitu ya. Daud itu di satu sisi dia itu memang sedih, dia itu menangis. Dia itu menangis karena keluarganya sedang ditawan. Tapi saya bayangkan dia itu, Daud itu bukan orang yang fokusnya itu ke dirinya sendiri. Dia itu orang yang 600 orang itu semua itu orang-orang yang dilayani oleh Daud. Di Gua Adulam mereka datang kepada Daud dan dikatakan di firman Tuhan Daud itu memimpin mereka. Daud itu melayani mereka. Daud itu sangat amat melayani orang-orang ini. Dia tahu. Dan di saat orang-orang itu keluarganya itu juga ditawan. Daud terjepit itu bukan karena mau dilempari batu. Tapi Daud terjepit itu karena dia tahu dia hatinya itu Tuhan. Ini orang-orang yang sangat aku kasihi. Dan orang-orang ini mengalami masalah. Dia itu mengalami masalah. Pekerjaannya, keluarganya. Dia itu mengalami masalah. Dia itu sangat hatinya itu sangat terjepit. Hatinya itu sangat sedih. Sampai dia itu menangis. Di dalam itu ada bukan cuma 30 pahlawan Daud. Ada Triwira Daud. Ada yang pernah tahu ya. Kalau Anda baca di dalam 30 pahlawan Daud itu di pas ayat-ayat yang pertama itu ada menjelaskan tentang Triwira Daud. Itu orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang kalau bunuh sekali tebas itu ratusan orang. Dia kalau berperang itu satu orang bisa ngalahkan ratusan. Ini orang-orang yang luar biasa. Tapi bukan luar biasanya yang Daud itu tangisi. Ini orang-orang yang sangat mengasihi Daud. Ada satu masa diceritakan tentang Triwira itu pada saat Daud itu cuman pengen, aduh Tuhan, andaikan ada orang yang memberikan air dari perigi di Bethlehem gitu ya. Bethlehem itu adalah kotanya Daud. Dia mungkin di situ tuh ada sebuah sumur, biasanya dia itu menggembalakan domba di sana. Dia itu minum dari air yang ada di sana. Tapi di saat itu dia itu, Tuhan, kan mereka dia ini sudah keluar dari Bethlehem itu diduduki oleh orang-orang musuh dari bangsa Israel, orang-orang Filistin. Dan pada saat dia itu pengen, Tuhan pengen, kalau ada yang aku bisa minum air itu. Dia enggak minta loh, dia cuma ngomong sama Tuhan, andaikan. Tapi 3 orang ini masuk ke sana, mempertaruhkan nyawanya, mereka bertiga masuk. Keluar itu, satu pasti bawa air kan. Yang kedua itu nutupi depan belakang itu pasti musuh-musuh itu loh tempatnya musuh kayak gitu ya. Nggak mungkin mendadak kosong gitu, terus ini bawa air santai-santai, terus keluar lagi, enggak. Mereka itu satu yang megang buyung airnya, 2 orang itu bantuin di depan belakangnya untuk nangkisin pedang demi pedang, tombak demi tombak, panah demi panah yang meraja mereka. Mereka tuh bawa ke Daud. Daud tuh sampai tidak minum, dicucurkan untuk persembahan buat Tuhan. Karena ini adalah pengorbanan dari orang-orang mempertaruhkan nyawa sampai dia itu. Itu 3 orang tuh orang yang sangat mengasihi Daud. Saya bayangkan kalau saya tuh dulu pernah ngomong itu, ini adalah your wish is my command gitu ya. Cuman wish aja itu sudah jadi perintah buat kita kayak gitu. Ini orang-orang yang sangat mengasihi Daud. Kalau saya bayangkan, saya itu punya pemimpin di gereja ini. Wish-nya itu sudah jadi perintah buat kita. Karena kita begitu mengasihi orang ini. Kita begitu mengasihi pemimpin kita. Mungkin di CG, wish-nya, pengen ya di CG ini, minggu depan itu ada, bulan depan itu ada worship night gitu. Ini kan tentang bersorak-sorai gitu ya. Ada worship night, pengen ya. Itu jadi wish-nya itu jadi oke, it's my command gitu ya. Ngadain acara worship night seperti itu.
Ini orang-orang yang sangat mengasihi. Ini orang-orang yang levelnya itu triwira itu. Nah, itu orang-orang yang pastinya Daud juga sangat kasihi. Dan itu orang-orang itu kehilangan keluarganya. Nah, itu yang membuat Daud itu hatinya itu begitu pedih. Hatinya itu begitu perih. Hatinya itu, bukan pedih. Tapi hatinya itu terjepit itu karena itu. Dia itu sedih menangis. Yes, menangis. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dikatakan di situ bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di ayat 6 dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya bayangkan gimana sih Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apakah kita pompa-pompa iman gitu ya? Dipompa-pompa imannya gitu ya. Apakah kita ini gimana sih Tuhan caranya untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan? Saya dapat sebuah rema di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Ayo kita sama-sama buka ya. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Dikatakan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Di ayat yang 5 dan 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tolong ditayangkan tetap ayat yang kelima. Ini adalah sebuah tools atau peralatan yang seharusnya kita itu bisa pakai untuk sesuatu yang Tuhan mau di hidup kita. Jangan sampai kita itu salah gitu ya. Kita tuh beli sesuatu, kalau Pak Albert kemarin cerita, kita tuh beli mesin cuci gitu ya. Mesin cuci ini kita itu caranya gimana pakainya. Jangan sampai ternyata mesin cuci itu bisa mengeringkan. Tapi kita nggak tahu, selama ini kita pakai cuman cuci. Karena kita nggak pernah membaca manualnya dengan benar. Ini adalah sebuah tools, sebuah alat yang harusnya kita itu benar-benar bisa gunakan dan sangat powerful. Dan kita harus baca baik-baik dengan benar manualnya itu gimana. Kita baca sama-sama sekali lagi. Orang yang menabur itu dengan apa? Mencucurkan air mata. Jadi orang itu menabur, alatnya itu adalah cucuran air mata. Atau cucuran air mata itu adalah alat untuk menabur. Jadi jangan sampai kita itu salah. Kalau orang yang mau menuai itu dengan apa? Bersorak-sorai. Ini adalah manualnya, kita harus bisa pahami. Orang itu kalau menabur itu dengan cucuran air mata. Jadi kalau kita itu mau nangis gitu ya karena sesuatu. Sebenarnya air mata kita itu adalah taburan. Air mata kita itu sangat berharga. Lalu jangan biarkan air mata kita itu dengan mudah gampang untuk terteteskan ke tanah. Ini air mata ini adalah nilai tukar sorga hidup kita. Air mata itu adalah alat untuk menabur. Kalau kita itu mau menuai, kita pasti harus menabur. Dan kalau kita itu menabur, kita harus menggunakan air mata. Jadi jangan kalau kita itu mungkin di saat kita ada masalah, jangan kita cuman nangis karena masalah. Loh, boleh menangis, boleh. Makanya dikatakan boleh menangis, boleh kok. Kalau kita mau menangis, boleh. Kalau karena kita ada masalah, boleh menangis, boleh. Masalah itu begitu berat. Kita nggak akan nutup-nutupi gitu. Saya pun sama Tuhan ya nggak nutup. Tuhan, hidup ini kok berat ya. Tapi bukan berarti kita ngomong begitu karena kita mengeluh sama Tuhan. Kita ngomong gitu, itu memang realita yang kita sedang hadapi. Hidupku ini berat. Aku sedang mengalami masalah ini. Hidupku sedang berat. Aku sedang masalah dalam kerjaanku. Aku sedang ada masalah di dalam keluargaku. Di dalam hubunganku dengan pasanganku. Aku ada masalah. Boleh kok Tuhan tuh ngomong ke kita, boleh kok. Tapi pada saat kita mencucurkan air mata itu, kita harus gunakan itu sebagai taburan. Jangan sia-sia. Jangan cuma nangis, turun, tapi kita tidak nabur. Kita harus menabur. Kita harus gunakan itu sebagai taburan. Itu yang harus kita lakukan. Gimana sih caranya untuk kita tuh bisa nangis terus menabur. Bisa kita nangis, Tuhan. Ya, kita
Kita boleh kok hidup kamu tuh memang berat. Kamu neken aku itu begitu berat. Aku ini sampai kepikiran aku enggak bisa tidur beberapa hari. Aku ini sampai kepikiran, aku sampai stres beberapa hari. Kamu memang begitu berat buat aku. Kamu menekan aku begitu berat. Tapi aku mau menguatkan kepercayaanku sama Tuhan. Aku tahu bahwa rancanganmu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Buat Tuhan kau turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di saat kita itu menangis, kita itu menabur. Di saat kita itu menangis karena masalah kita, gunakan itu jangan sia-sia, itu harus nabur. Katakan firman. Katakan firman. Kita nggak bisa di saat ada masalah gitu ya. Kita tuh nggak bisa cuma bertahan itu dengan perisai. Dikatakan di dalam itu kan kita tuh selengkap senjata Allah itu adalah perisainya itu iman gitu ya. Iman itu adalah perisai. Di saat kita tuh diserang, kita tuh cuma bertahan terus. Di suatu saat perisai ini pun pasti akan hancur. Kita nggak bisa cuma perisai. Tapi di saat kita itu ada masalah, kita diserang. Kita selain kita menggunakan perisai, kita juga harus balas menyerang. Dalam balas menyerangnya itu apa? Yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi di saat Anda itu bertahan dengan iman Anda juga harus memperkatakan firman. Kalahkan dengan pedang roh. Ucapkan firman. Karena itu begitu penting untuk kita tuh baca firman. Saya ada momen-momen di masa saya itu juga di dalam kekelaman gitu ya. Di dalam lembah kekelaman gitu ya. Sebelum saya bertemu dengan istri saya itu hidupnya kelam gitu ya. Maksudnya ya gendut gitu kan. Dulu ya gendut, gak ada yang mau gitu ya. Jadi kelam gitu hidupnya itu kelam. Puji Tuhan saya sekarang sudah punya istri gitu ya. Jadi lebih terang. Nah, saya itu kelam, dulu itu sempat gitu ya, maksudnya kelam gitu ya. Nah, di saat saya itu di dalam masa-masa kekelaman gitu, saya itu gelap, kamar tuh saya gelapin, saya itu cuma main gitar nyanyi, saya itu nangis kayak gitu. Ada masa-masa di mana saya itu pada saat bangun, ada kata-kata, saya dulu tidak pernah berpikir, tapi kata-kata iblis itu berusaha untuk selalu mencuri, kalau nggak bisa membunuh, membinasakan. Kalau dia nggak bisa membinasakan, dia berusaha untuk kalau dia tidak bisa membinasakan, dia berusaha membunuh. Nggak bisa, dia berusaha mencuri. Itu iblis selalu berusaha. Saya bangun tidur, nggak ngapa-ngapain. Itu ada pikiran, masa depanku itu nggak bisa gitu. Masa depanku itu sudah nggak ada masa depan. Aku nggak bisa punya masa depan. Saya tuh sempat kalau dalam hubungan ya, mungkin di sini juga ada yang mungkin masih single juga. Saya tuh sempat ada satu momen di mana saya itu mendengarkan sebuah khotbah yang saya itu lama sekali saya tunda saya dengar gitu ya. Judulnya itu Single Forever gitu ya. Saya tuh sampai memutuskan saya mau jomblo ini. Saya sudah, ini momen yang saya tuh gak pernah saya tuh dengarkan, tapi ada satu momen sudah saatnya saya dengarkan firman ini gitu ya. Karena saya itu begitu menyerah dengan hidup saya kayak gitu. Itu rasa sakit itu di hati itu kayak, sakit itu kan biasa kalau di luar bisa diobati, ini kayak gak bisa diobati gitu ya. Saya tuh pernah ngalami itu seperti itu. Saya kayak rasain, Tuhan ingin lebih baik saya tuh mati aja kayak gitu. Ada momen-momen di mana masa-masa itu seperti itu. Saatnya saya tuh single, udah saya tak jomblo forever wis, tak dengerin firman ini. Saya percaya ini memberikan kekuatan buat saya itu bisa hidup ya, jujur karena itu rambut saya agak gini ya. Cuman belum ada 9-nya. Nah itu saya berusaha gitu. Nah, tapi itu momen-momen di mana setiap itu tuh saya tuh dapat hal-hal yang nggak baik di dalam pikiran. Perkataan-perkataan iblis yang panah-panah iblis yang berusaha masuk sama saya. Tapi di situ saya baca firman. Ada saya dapat satu firman pada saat itu. Dagingmu dan hatimu habis lenyap. Tapi akulah gunung batumu gitu ya. Kayak ada sebuah firman tuh membuat saya tuh di satu sisi, ya Tuhan, hatiku dan dagingku habis lenyap gitu ya. Memang setelah itu saya turun kurus pada saat itu gitu ya. Karena setelah itu saya ketemu dengan istri saya gitu ya. Saya turun berapa puluh kilo gitu kan ya. Habis lenyap memang. Tapi Tuhan tuh berjanji, tapi akulah gunung batumu. Tidak ada yang kuingini di bumi dan di surga selain engkau. Itu memberikan saya kekuatan. Di saat saya baca firman itu memberikan saya kekuatan. Di saat di Roma saya baca itu, di Yeremia itu rancanganmu itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu membuat saya kekuatan, itu saya perkatakan. Di saat saya pagi itu saya ngadapi, saya berkatakan firman.
Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Iblis, kamu tidak bisa ngambil apapun dari hidupku. Di saat saya itu mengalami masalah itu, saya katakan, saya baca di Roma, saya dapat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu perkatakan, saya perkatakan firman itu. Mungkin setiap Anda makanya baca firman, dapat rema-rema itu, perkatakan. Itu powerful, itu yang akan mengalahkan si iblis. Kita gak bisa cuma bertahan dengan iman, tapi kita harus menyerang dengan firman Tuhan. Tuhan itu sudah kasih alatnya. Makanya kalau kita tuh gak hadapi masalah, masuk ke ruang doamu, tutup doa sama Tuhan. Kenapa kalau ini tahun menabur doa? Tutup, kita harus banyak berdoa. Jujur tahun ini banyak masalah. Ya saya pun banyak masalah. Tapi tahun ini tahun untuk saya menabur doa. Tutup, bangun, tabur doa. Katakan sama Tuhan. Tuhan, ku percaya rancanganmu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Ini mungkin sambil nangis gitu ya. Ini sudah berair mata. Tapi Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ini sambil nangis tapi perkatakan ini. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Rancanganmu itu sempurna Tuhan. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kita tuh sambil nangis, kita di ruang doa kita perkatakan firman. Mungkin gak cuma firman tapi bersorak-sorai itu di dalam puji-pujian. Kita tuh gak cuma berdoa tapi kita memuji Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan di saat kita tuh dalam masalah. Itu loh artinya bersorak-sorai di tengah-tengah masalah. Kita mau Tuhan bersorak-sorai. Kalau kita ada masalah, masuk ruang doa, tutup, nyanyi sama Tuhan. Perkatakan firman, perkatakan setiap imanmu kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, amin. Ada yang mengerti ya. Kata-kata kalau kita itu, tadi di ayat yang kelima dikatakan bahwa kalau kita itu menabur dengan mencucurkan air mata. Alatnya menabur itu adalah cucuran air mata. Kalau setiap Anda menangis, pastikan tangisan itu turun itu bukan menjadi cuman turun. Tapi itu taburan, amin. Itu taburan. Pastikan dengan firman Tuhan tabur di hidupmu. Tapi dikatakan di situ kan, tapi kita tuh kalau menuai dengan apa tadi alatnya? Sorak-sorai. Nah kalau ini bagian juga kita itu makanya tadi yang pertama adalah sorak-sorai itu adalah sikap hati. Kita tuh harus punya hati yang benar. Makanya saya dikatakan di awal bahwa sikap hati kita itu menentukan apa yang akan kita tuai ataupun berapa banyak yang akan kita tuai. Hati kita itu, sikap hati itu menentukan. Kalau kita tuh bersorak-sorai, itu akan menentukan apa yang kita tuai. Dikatakan di ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya, amin. Kalau orang itu menangis sambil menabur benih, itu orang yang maju. Orang yang maju itu orang yang bersorak-sorai, itu akan menuai itu sampai berkas-berkasnya. Itu yang Tuhan katakan. Itu yang Tuhan janjikan di hidup kita, amin. Daud ini pun akhirnya dia itu bisa menyelamatkan. Tidak ada yang hilang. Mari kita baca sama-sama yang terakhir. 2 Samuel 30 tadi. Ayatnya yang ke-18. Dikatakan bahwa Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud.
Tidak ada yang hilang dari mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tidak ada yang hilang. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Amin. Kalau kita itu dalam masalah tapi kita itu menabur dengan air mata dan kita bersorak-sorai, tidak akan ada yang hilang. Kita akan menuai sampai berkas-berkasnya. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri.